Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat. Saya mau tanya soal persiapan Mas Topi Merah kita nanti di Rakyat Bersuara. Oke. Bagaimana Mas Topi Merah mempersiapkan presentasinya nanti di panggung besar Rakyat Bersuara yang akan ditonton oleh bukan hanya puluhan juta, tetapi juga ratusan juta mata rakyat Indonesia. Di situ saya lebih ingin menjelaskan sebuah matematika dan programmer dari sisi imajinatif, dari sisi yang bisa dibayangkan dan dirasakan oleh orang awam. Saya ingin menjelaskan di situ bahwa sebenarnya matematika itu ya seperti alur flowchart gitu. Kita semua orang bisa baca, cuman kan ada simbol-simbol yang mungkin pikirannya itu adalah rumus yang begitu memusingkannya. Nah, nanti saya bakal breakdown secara POV orang awam agar mereka bisa menangkap apa sih yang saya maksud ini, apa sih yang Pak Rismon itu jalankan, bukan hanya kayak seolah-olah pintar banget, seolah-olah ini ada sebuah magic trick gitu. Jadi nanti akuntabilitasnya bakal sangat bisa dipahami oleh orang-orang awam gitu. Nah itu sih yang poin yang bakal saya tekankan di persiapan. Berarti orang awam kayak saya, Mas Topi Merah, jujur saja, matematika itu pelajaran yang paling saya nggak suka sepanjang sejarah hidup saya. Kalau boleh dibilang muak, ya mata pelajaran yang nggak mudah ya. Dan itu mata pelajaran yang suka saya hindari ya. Namanya matematika itu. Mudah-mudahan Mas Topi Merah bisa ngajarin kita lah di panggung Rakyat Bersuara. Jadi ilmu digital atau bukan ilmu programming itu sangat dekat dengan matematika, kan? Sangat kaitannya sangat erat banget sama matematika. Pertama logical ini Pak, logical proses. Input, proses, output. Oh iya. Ya seolah-olah kita membayangkan kayak apa ya? 6 sama dengan 2 kali 3 atau 6 sama dengan 3 tambah 3. Oh itu banyak kemungkinannya ya. Iya. 6 bisa sama dengan 10 kurang 4. Ya, kayak gitu. Itu namanya preservation of equality. Oh yes. Salah satu postulat yang diajarkan oleh guru saya. Salah satu saya kan dulu ini Pak, kursus online ini lah buat sebelum persiapan SBMPTN gitu. Oh iya, saya juga dulu belajar juga. Bahkan menariknya waktu saya ikut kuliah masuk perguruan tinggi negeri, ini jujur nih buat para sahabat AGS, jujur saya katakan bahwa saya bisa masuk perguruan tinggi negeri itu kan ada 3 mata pelajaran yang diuji di hari pertama ya. Matematika dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan saat itu kita 90 soal, 30 matematika dasar, 30 bahasa Inggris, 30 bahasa Indonesia. Saya mau katakan jujur hari ini Mas Topi Merah masih surprise. Dari 34 pelajaran atau 30 pertanyaan atau soal matematika dasar, nggak ada satu yang saya mau pelajaran. Karena kalau saya salah, saya minus 4. Iya, dan benar. tidak boleh ada mata pelajaran yang minus. Iya, benar. Nanti saya nolkan. Iya. Itu saya dapat waktu ikut kursus. Lembaganya namanya Fikri. Kalau saya Zenius. Zenius. Iya. Tetapi saya strateginya Mas Topi Merah, saya perkuat di bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya curi poin di situ, saya baca-bacanya. Baru kemudian karena saya ambil program IPS, di mata pelajarannya sesi kedua atau hari yang kedua itu ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada geografi, sejarah, ekonomi, sama IPS terpadu. Ada IPS terpadu ya, ada gabungannya dengan matematika dasar. Di IPS terpadu yang karena ada hubungannya dengan matematika juga, yang hitung-hitungannya itu saya lewati, saya kosongin semua. Karena waktunya itu sangat terbatas ya Pak. Sementara satu soal itu bukan soalnya bukan karena soal terbalik, emang bodoh di pagi. Jujur aja, emang gue bodoh di matematika gitu. Dan mata pelajaran yang nggak pernah menyenangkan buat saya. Saya waktu SMA Mas Topi Merah, nilai saya 4 semua. Ada yang 3. Benar? Dari 10 itu Pak. Nilai rapor, kan rapor itu kan ada yang 6, 8, 9. Gue matematika 3, 4, 3, saking bencinya. Muak. Tapi alhamdulillah saya bertemu dan Allah mempertemukan saya dengan seorang anak muda yang ternyata matematikanya luar biasa, dan mudah-mudahan itu jadi semacam inspirasi juga buat saya
supaya anak-anak saya bisa saya ajarkan untuk juga pintar matematika seperti Mas Topi Merah. Lanjut Mas Topi Merah. Oke, habis itu pokoknya saya benar-benar fokus untuk pembahasan terkait rumus itu Pak. Jadi saya nggak mau lebar-lebar, takutnya saya salah ngomong atau apa ya. Saya benar-benar fokus di situ, benar-benar kupas satu persatu, mungkin biar durasinya agak panjang dan biar masyarakat juga bisa membayangkan apa sih yang sudah saya maksudkan gitu. Nah, di sisi lain saya juga harus berhati-hati Pak, karena itu panggung yang ditonton oleh banyak orang, Ratusan juta mata. ratusan ribu orang di Indonesia gitu ya. Ratusan juta. Iya kan penduduk kita 270 juta. Kan nggak tahu kita yang nonton ada berapa. Oh, kalau rakyat Iya. bersuara itu udah ratusan juta. Oke. Baik lewat YouTube, live, gitu. TV ya, Iya, TV ya. Iya, nah, dari situ Maupun lewat TikTok, lewat apa segala macam. dari situ saya benar-benar harus menjaga apa yang saya omongkan dan integritas saya sebagai seorang programmer harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi biar orang-orang itu pada tahu. Tapi saya berharap Mas Topi Merah bisa juga seperti Mas Roy ya. Ya, Ada slide, Kalau supaya slide ada ya. Iya. Dan jangan lupa nanti kirim ke Mbak Andi. ya nanti saya Ya, nanti ke Mbak Andi, nanti kita koordinasikan supaya pada saat Mas Topi Merah mau presentasi itu sudah langsung tampil. Mas Topi Merah anggap forum itu adalah kamu sedang mengajarkan orang yang tidak paham programming. Iya. Dan orang yang sedang tidak paham apa itu matematika programming. Ya. Gua aja kalau negaranya, ya apa ini dan saya nanti bisa ini juga bisa agak pening-pening dikit juga gitu. Ya. Implementasi matematika dalam programmer. Ya, deskripsi gitu. Tapi khusus untuk temuannya Rismon, apakah akan mendukung nggak ke situ? Semuanya pasti. Pasti ya. Ya karena memang Yang ada Haj Adam ya pasti sih. di situ intinya ya, Intinya pasti mempertanyakan, menskeptiskan. menskeptiskan. Ya, saya apa ya mempertanyakan kenapa tulisan itu banyak. Oh kenapa yang disebut watermark? Ya. Watermark itu ya tulisan ini ya, tulisan timbul itu ya, bukan Tulisan apa sih namanya ya? Kayak apa sih ya? ya, pengaman ya, pengaman kertas. Bukan pengaman, kayak label-label gitu. Oh label-label, oh label Universitas Gajah Mada Ya. itu ya. Kenapa kemudian bisa muncul Haj Adam gitu? Bukan berdasarnya. Salah satunya itu, tapi kenapa Universitas Gajah Mada dan yang banyak banget itu Hah? dan embosnya Hah? itu bisa muncul. Padahal di spesimennya Pak dia kan Oh ya dia upload ya. ya yang diupload sudah rusak. Nah, Nah berarti nanti Mas Topi Merah ini juga nggak mempresentasikan spesimen daripada saya- yang Sandika Pasti. bahwa tadi ada kerusakan terhadap dokumen ini, kok kenapa Ya. di dokumen ini muncul? ya pasti saya apa ya menguji juga dengan program yang saya buat Pak. Bukan cuma program tadi, tapi program yang saya buat juga. Oke, Ya. oh, programmer ya. Wah. Ya, karena saya mempunyai metodologi yang berbeda, tapi hasilnya sama dengan Metodologi berbeda. Oh ya, bisa ya. bisa. Dan dalam ilmu pengetahuan kan metodologi itu kan hanyalah instrumen ya. Instrumen untuk menguji sesuatu. Ya. Bukan metodologi, bukan metodologi, bukan algoritma. Oh, algoritma. Ya, algoritma adalah cara web kita untuk mencapai sesuatu. Yang aku paham algoritma ya biasanya kalau viral-viral Iya, pakai algoritma. Nah, itu algoritma juga. Ini ibarat kata kayak banyak jalan menuju Roma kayak gitu. Oh, itu namanya algoritma itu ya. Ya, banyak algoritma yang bisa apa ya istilahnya untuk menguji apakah itu benar. Tapi Mas Topi Merah udah siap loh. Kalau nanti pada saat kita live rakyat bersuara, karena di situ ada Rismon yang tentu dalam konteks ini kan merasa tidak nyaman ya, merasa kredibilitas dia sebagai seorang yang punya pengetahuannya. Dia sebut awalnya 99,9% ijazah, sorry 11.005% ijazah itu palsu, kurang aja memang asli. Kalau ada tantangan dari dia, challenge dari dia, kalau ada serangan dari dia, Mas Topi Merah gimana mengantisipasi serangan-serangan itu? Oke, kita berbicara terkait kalau misalnya saya programmer ya Pak, kalau dia misalkan nge-share codingnya, nah coding itu harus saya analisa dulu, kalau saya uji istilahnya dibagi satu-satu, nah itu nggak bisa langsung di situ, tapi saya paham alurnya dan saya tahu bagaimana cara program itu berjalan gitu. Nah, untuk membuktikan kan kita nggak bisa kan langsung ngomong kalau ini tuh nggak bisa begini, kita harus membuktikan satu-satu dulu kan ya Pak. Nah, oleh karena itu kalau misalnya serangannya di bagian programmer, ya saya akan challenge ulang. Kenapa
kan. Misalkan, Jadi di sini berarti rakyat bersuara hari Selasa tanggal 5 Mei itu betul-betul akan jadi panggung untuk saling bertanya, menguji. ya, Ada yang presentasi, tapi ada juga yang skeptis, ya, dan ada juga yang mengklarifikasi. ya, Jadi benar-benar tontonan show. Saya bilang kalau show, yes, show karena media ya. Tetapi bukan show yang gak ada isinya. Oh, iya, benar. Ini show yang benar-benar daging semua di isinya. ya, dan kalau misalnya serangannya dari sisi hukum ada Pak. Oh iya. Oh kalau sisi hukum tenang mas. Oke. Mas Topi Merah, saya sudah menyiapkan banyak sekali pembelaan buat Mas Topi Merah. Dan kita lihat nanti argumentasi apa yang akan saya hadirkan kepada lawan bicara saya. Ya, Dan saya berterima kasih ya, artinya saya langsung tandem dengan Mas Topi Merah dalam rakyat bersuara. Karena ada Rismon, lawannya Mas Topi Merah. Kuasa hukumnya Jamada Girsang, lawannya saya dong. Ini lawyer to lawyer gitu. Ya. Kita akan adu ilmu dari sisi pengetahuan hukum ya. Tapi saya sebut itu adalah dialektika hukum, dialektika pengetahuan. Ya, jadi nggak ada urusannya dengan pribadi seseorang, nggak ada urusannya dengan kita menyerang harkat dan martabat seseorang. benar. Yang selalu saya ingin kritisi adalah kalau Mas Topi Merah menggunakan istilah skepticism di dalam ilmu pengetahuan. Kalau di dalam ilmu pengetahuan hukum, saya menggunakan istilahnya adalah saya serang dengan penalaran hukum. Ya, sejauh mana seseorang yang memberikan argumentasi hukum itu melakukan penalaran hukum, baik dari sisi kaidah hukum, norma hukum, kemudian basisnya adalah pada asas-asas hukum dan kepada doktrin-doktrin hukum. Ya, jadi ini ilmunya agak beda sih tadi. Kalau tadi bahasa teknis, bahasa matematika, kalau ini bahasa hukum, ya kan? Saya akan menyampaikan pembelaan kepada Mas Topi Merah, termasuk juga yang paling sengit adalah saya ingin menjawab somasi daripada Jamada Girsang. Apakah somasi itu layak secara hukum? Kita tunggu nanti di rakyat bersuara, saya akan kupas tuntas itu. Ya, jadi para pemirsa dan sahabat AGS yang selalu setia bersama Bulldog Personality Official, ini channel yang kita bangun untuk, kalau saya bilang mengedukasi publik mungkin bahasanya terlalu bombastis, tetapi ini adalah channel untuk kita berbagi perspektif. Ya, Berbagi perspektif itu adalah bagian daripada ciri khas masyarakat madani, ciri khas dari masyarakat modern, dan ciri khas dari masyarakat yang demokratis. Nah, perspektif itu unik. Jadi nanti di dalam artikel ada banyak perspektif yang bisa kita dari perspektif ilmu hukum, perspektif ilmu komputer atau programming, terus perspektif ilmu sosial, bagaimana respon masyarakat yang begitu antusias. Ini tentunya kata-kata POV ya, point of view ya. Ini bisa disebut itu sudut pandang. Ini tentunya bakal berbeda-beda gitu kan. Dari sisi hukum ternyata beda-beda, dari sisi program ternyata beda-beda. Nah, tentunya akan disatukan dalam satu dialektika yang menurut saya bakal sangat. Jadi teman-teman Harus nonton ya. Ini penampilan perdana setelah Rismon tampil sebagai peneliti yang telah mendapatkan SP3 dan restoratif justice. Ini adalah penampilan perdana yang kedua ya, tentu ini penampilan yang kedua, tapi perdana setelah Rismon mendapatkan RJ dari Mas Topi Merah. Saya yakin dan percaya Mas Topi Merah akan memberikan suguhan intelektual ya yang akan memperkaya hasanah pemikiran masyarakat. Tapi terakhir Mas Topi Merah, saya ingin katakan, mungkin nanti ada closing statement dari Mas Topi Merah ya. Saya ingin katakan begini. Temuan Mas Topi Merah ini bukan soal benar dan salah. Benar dan salah itu adalah ranah pengadilan. Ya, kita dalam dialektika ilmu pengetahuan, dialektika sains, itu nggak ada istilah benar dan salah. Ya, karena benar dan salah itu adalah kita bicara hitam putih. Hitam putih itu hanyalah ranahnya pengadilan. Ya, karena ini bukan ranah pengadilan. Ini hanyalah dialektika ilmu pengetahuan.
Dan apa yang disampaikan Mas Tobimera ini bagian dari kita menampilkan verifikasi pemikiran yang tadi apa istilahnya POV ya, point of view-nya kepada publik. Biarkan publik nanti yang menilai mana yang lebih rasional, mana yang tidak rasional, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Kita serahkan kepada publik. Dan kalaupun ada nanti muncul peneliti-peneliti yang ingin menguji lagi atau memberikan tantangan lagi atau menguji lagi dengan pola skeptisisme yang baru, ya monggo silahkan. Ya, jadi di sini tidak ada istilah benar dan salah, termasuk juga kita tidak mencari menang dan kalah. Ya, itu perlu kita garis. Kita di forum rakyat bersuara itu kita tidak mencari menang dan kalah. Karena ini bukan perlombaan. Ini hanyalah dialektika. Dan dialektika itu biarkan publik yang menilai. Ya, itu dari saya Mas Tobimera. Terakhir. Oke. Sebelumnya di dalam rumus matematika dia itu dia mengandung sebuah saya ngomongnya tuh lebih ke keindahan, lebih ke seni, keindahan dan seni. Ketika ada seseorang yang secara pragmatis menutupi sebuah hal yang quotes and quotes itu kurang rasional di dalam hal yang sangat indah ini, itu menurut saya sangat indah, Pak. Jujur saya ya, Pak. Iya, ya. Karena saya melihat sebuah rumus matematika itu kayak keajaiban dunia. Wih, mantap. Nah, ini Padahal bagi gue bukan keajaiban dunia, Karena kesengsaraan dunia. Karena gue orang bodoh di matematika gitu loh Mas Tobimera. Maaf ya, maaf ya. nah, nggak apa-apa. Kan orang beda-beda, Pak. Iya. Makanya gue bilang lo spesial. Karena balik lagi, manusia itu kita nggak bakal bisa ada HP, nggak bakal bisa ada kendaraan, nggak bakal bisa ada kacamata atau ya. Karena menghitung rumus, misalkan minus Gue pikir matematika itu hanya kita buat mata pelajaran hitung aljabar gitu. bahkan Enggak ya. bahkan di setiap baju kita itu ada ukuran-ukuran. Terus apa namanya, matematika ini sebenarnya adalah hal yang tidak kelihatan, tetapi kita bisa rasakan. Kita bisa mengukur berat, kita bisa mengukur fisika, kimia, termasuk juga ada perhitungan biologi yang menggunakan matematika. Makanya ketika ilmu yang seindah ini itu digunakan kepada orang yang benar, saya cukup menggunakan dan saya men-challenge kepada Pak Rismon yang namanya bisa apakah misalnya benar-benar bisa menciptakan sebuah age detection atau age object age gitu di dalam huruf Gajah Mada yang tadinya hilang di dalam aja. Wih, mantap. Kalau misalkan ada ya, kalau misalkan beliau bisa menjelaskan secara ilmiah dan rasional. Dari yang bisa saya simpulkan ya, dari yang disampaikan oleh Mas Tobimera tadi, inti daripada Pantang Rakyat Bersuara ini, Mas Tobimera ingin datang dengan satu pertanyaan dasar, skeptis, pertanyaan skeptis loh ya. Saya tegaskan pertanyaan skeptis sebagai bagian dari dialektika ilmu pengetahuan adalah mempertanyakan rumusan matematika yang dipakai oleh Rismon dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Itu bukan trik sulap. Itu bukan trik sulap ya. Kalau masuk trik sulap, itu sulap merah ya. Mantap. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa tonton Rakyat Bersuara Selasa tanggal 5 Mei 2026 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, live dari studio iNews TV Jakarta bersama saya, kemudian Mas Tobimera, Bang Refli Harun, dan Mas Roy Suryo, melawan dari kubu sebelah Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, Ibu Elida Nedi, dan Andi Aswan. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Tobimera.